Disuruh kumpul, ini buat 86, buat damai. Kumpulin duit. Terkumpullah uang Pak, 79 juta. Yang di press release-nya Kejaksaan Tinggi itu adalah 100 juta. Ini pemalsuan lagi Pak. Saya ingin tahu motifnya apa. Siapa pemainnya? Itu. Ini minta kita usut. Kalau itu yang Bapak katakan buat panja netral panja, ini yang kita panjakan Pak. Tidak boleh ada institusi negara menyerang kehormatan institusi lain. Apa tahu angka 120 juta, 60 juta per bulan itu anggota tim, satu tim kasih riksa itu 80 orang. Saya tanyakan, Anda paling beli apa? McDonald, boro-boro Bang McDonald. Nasi bungkus saya nggak cukup uang segitu. Seandainya kekumpul 60 juta per bulan sekalipun Pak. Ini yang harusnya kita bicarakan di ruangan ini. Bicarakan fakta Pak. Kami mohon Pak Dirjen, ini dilakukan perlawanan, Pak Menteri melawan. Ada apa ini? Ini konyol Pak. Saya minta betul Pak, 200.000 dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi, bukan Kajari, bukan Kacap Jari Pak. Ada motif apa? Profiling itu jaksanya, rumahnya di mana, rumahnya mewah apa enggak? Itu dong yang dilakukan perlawanan. Kasih tahu 200.000 yang pungut itu Pak. Pak Jaksa Agung masuk ke sana ngasih duitnya lebih dari 250.000, 1 juta lebih Pak. Tamu-tamu kejaksaan, jangan-jangan tamu-tamu yang tidak pantas sebagai tamu VIP juga dilayanin, Bapak fotoin besok Pak. Itu loh. Ini yang saya katakan, kita tidak boleh begini diam saja. Pak Silmi ini 2 kali Pak. Anda mengalami cobaan dan Anda juga kasih tahu, katanya temannya banyak. Buktiin. Kalau saya lawan ini. Saya geram yang seperti ini Pak. Berikutnya Pak, saya hanya mau ngomong begini Pak. Kita bicara dulu, bicara undang-undang Pak. Penerbitan pas bandara itu harus, ya, yang melewati area imigrasi seharusnya harus seizin Kepala Kantor Imigrasi Pak Silmi. Sesuai amanat Undang-Undang 6 2011. Bapak tahu yang sampai dengan November 2023, saya kasih contoh Ngurah Rai saja Pak. Pas tahunan 8.114. Bulanan 765 Pak, mingguan 95. Ya, 8.000 sekian itu Pak, jumlah instansi, orang atau perusahaan yang memperoleh pas, yang tidak bisa kita awasin. Padahal itu kewenangan mutlak imigrasi Pak. Udah sekarang nggak ada yang boleh lagi masuk kawasan. Mau tamu siapapun, saya udah bilang kemarin Pak. Bilang atas nama Arteria Dahlan, nggak ada lah tamu Kejaksaan Tinggi lah, tamunya Pak Kajari di Ngurah Rai bilang begitu Pak. Nggak ada Pak, kita kasih tahu begitu Pak. Sekarang kita terapin aturan, kita pakai aturan. Dan Bapak tanyakan, mereka itu ada surat tugasnya nggak? Masuk ke area itu gimana cara masuknya? Apa dikasih tahu, dikasih sama Bea Cukai? Bea Cukai korban mereka. Apa dibocorkan sama Angkasa Pura? Angkasa Pura calon korban mereka. Itu loh. Ini yang ingin kita sampaikan Pak. Berikutnya Pak, ditemukan petugas dari beberapa stakeholder yang menjemput tamu masuk ke area imigrasi. Ini nggak hanya di Ngurah Rai, di hampir semua bandara Pak. Mereka adalah subjek di luar subjek yang ditentukan tanpa dilengkapi surat tugas. Petugas tersebut tidak menjemput tamu Pak. Bahkan tidak menjemput tamu secara kedinasan atau resmi, mewakili institusinya. Ini kejadian, ini biang masalah. Berikutnya Pak, kami ingin juga ya minta atensi. Tidak ada kontrol, ya manual maupun elektronik terhadap penggunaan pas-pas bandara tersebut saat keluar masuk area imigrasi. Diperparah lagi Pak, tidak ada pintu khusus untuk memasuki area imigrasi. Akibatnya area imigrasi menjadi tidak steril. Itu lucu, Bapak, Pak Menteri, Pak Dirjen minta izin pimpinan puterin video OTT-nya. Itu konyol banget Pak. Dan bagaimana dia megang tangan begitu Pak. Saya katakan, wah kalau ada saya kita ribut dulu di situ Pak, sebelum saya ditangkap Pak. Itu sadis banget, nggak punya moral saya katakan begitu. Berikutnya Pak Dirjen, kami minta tolong ya penambahan jumlah atase atau staf teknis. Kita ini baru dari Amerika Pak ya, di perwakilan RI di luar negeri.
Kenapa? Karena luas wilayah kerjanya begitu luas. Tersebarnya WNI yang tidak dapat dilayani secara maksimal, Pak. Kepala bidang, atase, staf teknis di perwakilan RI di luar negeri itu memiliki beban kerja yang ekstra. Jadi mungkin perlu dipertimbangkan, Pak. Permintaan layanan, informasi, konsultasi itu begitu heavy-nya sehingga mereka kesulitan melakukan pelayanan dengan baik, Pak Silmi. Ini mohon diadres, Pak.